Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Liana Dia. Dalam video ini saya akan mempraktikkan sebuah video motivator mimbar yang mana terinspirasi dari seorang motivator bernama Mary Riana dengan judul Saya Pasti Bisa. Mary Riana pernah berkata dan memberikan motivasi yang mana kurang lebih seperti ini. Bumi akan kering tanpa hujan, begitu juga hidup tidaklah lengkap tanpa tujuan. Tidak ada salahnya berfantasi, sebab semua orang bebas bermimpi. Mimpi, mimpi, dan mimpi. Mungkin kamu sudah bosan mendengar kata mimpi. Bosan karena pernah dikecewakan. Memang mimpi berbeda dengan kenyataan, tapi antara mimpi dan kenyataan ada sebuah jalan. Dan hari ini saya ingin bilang bahwa nasib itu bisa dirubah. Kesempatan masih terbuka. Dan mimpi itu bisa menjadi nyata. Tapi semua itu tergantung dari satu pertanyaan. Apakah kamu bisa? Ya, saya pasti bisa. Dan saya ingin kamu ingat akan kata-kata itu. Saya pasti bisa. Pikirkan sebuah mimpi yang ingin kamu nikmati di masa depan nanti. Entah itu memiliki kendaraan pribadi, jalan-jalan ke luar negeri, membuka usaha, atau membangun keluarga kecil yang bahagia. Apapun itu, semua bisa asalkan kamu gigih dan terus berusaha. Memang semua itu tidaklah gampang. Bisa jadi mimpimu dihina orang, bisa jadi mimpimu ditentang. Tapi di saat semua orang memandang kamu dengan sebelah mata, di saat semua orang meremehkanmu, pesimis dan tertawa, saya ingin kamu percaya, saya pasti bisa. Kamu pasti bisa, bukan hanya menjadi seorang pemimpi, tapi jadi seorang pemenang yang berhasil mewujudkan visi. Kamu pasti bisa, bukan hanya berkata-kata, tapi juga berkarya, memberikan bukti nyata. Memang, semua itu tidaklah mudah, tapi itulah yang membuat kamu menjadi juara. Ketika kamu berani mengambil tindakan, kamu akan menemui kesulitan, tantangan, rintangan, cobaan, dan godaan. Ketika kamu menemui semua itu dan mengeluh, kamu akan menjadi lemah dan terjatuh. Ketika kamu terjatuh, semua jalan terasa buntu, semua harapan pun runtuh. Tapi sadarlah, itulah ujianmu, ujian yang harus dihadapi dengan ketegaran hati. Jika kamu gagal, maka bangkit lagi. Ingat mimpi, fokus akan tujuan, dan yakinlah semua kesulitan itu pun akan berlalu. Setiap kali rasa ragu menghampiri, setiap kali kamu tidak percaya diri, ucapkan ini dengan sungguh-sungguh dalam hati. Saya percaya saya bisa mencapai mimpi. Saya bisa mengambil tindakan, dan saya bisa bangkit dari kegagalan. Saya bisa dengan doa, saya bisa dengan usaha. Saya pasti bisa untuk keluarga, bangsa, agama, dan negara. Saya pasti bisa. Pesan ini untuk kamu yang sedang berjuang. Sukses itu adalah hak semua orang, tapi tidak semua orang mau memperjuangkan haknya. Kamu adalah seorang pemenang. Kamu terlahir sebagai orang pemenang dan akan meninggalkan hidup ini sebagai seorang pemenang. Tapi semua itu tergantung dari satu pertanyaan. Apakah kamu bisa? Saya yakin sekarang kamu pasti sudah tahu jawabannya. Ya, saya pasti bisa. Demikian video motivator mimbar yang telah saya praktikkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Christine Pasaribu dari kelas 1B mata kuliah berbicara kelompok 5. Judul video kita kali ini adalah kekurangan tidak akan menghalangi kesuksesan seseorang. Apa itu kesuksesan? Apa itu kekurangan? Video kali ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda melalui tokoh motivasi mimbar kita, yaitu Stephen Hawking. Kenapa harus Stephen Hawking menjadi tokoh motivasi mimbar kita? Apa saja dedikasinya kepada dunia ini? Kalian akan tahu dari video ini.
Stephen Hawking lahir pada tanggal 8 Januari 1942. Beliau lahir di Britania Raya dan meninggal juga di Britania Raya pada tanggal 14 Maret 2018. Sudah 3 tahun semenjak meninggalnya beliau, namun karya-karya beliau dalam dunia sains masih diingat jelas, bahkan masih ada sampai saat ini. Beliau merupakan seorang ilmuwan atau mungkin profesor karena sudah mendapatkan gelar profesor, yaitu Profesor Stephen William Hawking. Beliau juga telah menciptakan banyak hal atau motivasi-motivasi baru atau inovasi-inovasi baru dalam dunia sains. Salah satunya adalah formula Bekenstein-Hawking, energi Hawking, transisi fase Hawking patch, ansas Gibbons-Hawking, dan lain-lainnya. Beliau juga telah mendapatkan banyak penghargaan berkat semua karya-karya beliau, seperti Adams Prize pada tahun 1966, lalu ada Eddington Medal pada tahun 1975, Maxwell Medal and Prize pada tahun 1976, Heinemann Prize pada tahun 1976, dan masih banyak lagi penghargaan yang sudah beliau dapatkan. Namun bukan itu yang ingin kita lihat dari beliau, bukan melihat seberapa pintarnya beliau dalam dunia sains, seberapa hebatnya beliau dalam menciptakan karyanya, bukan itu. Tapi yang ingin kita lihat adalah kekurangan pada diri beliau, kekurangan fisik. Ini merupakan renungan untuk kalian yang sempurna secara fisik atau normal secara fisik. Beliau ini telah mengalami kelumpuhan selama 42 tahun hidupnya. Tidak bisa bicara selama 28 tahun. Berarti beliau tidak bisa berjalan itu, beliau beraktivitas melalui kursi rodanya. Namun melalui kursi rodanya itu dia bisa menghasilkan begitu banyak karya yang sangat-sangat berharga untuk dunia ini. Beliau mengalami kekurangan tersebut karena ada gangguan saraf pada otaknya. Namun itu tidak menghalangi beliau untuk menggapai semua impiannya. Karena beliau yakin kalau kita punya tekad, kalau kita punya harapan yang kuat, pasti kita bisa menggapai apapun meskipun kita kekurangan dalam hal fisik, finansial, mental, ataupun segalanya, tapi kita pasti bisa menggapainya karena pasti Tuhan akan membantu kita menggapai mimpi-mimpi tersebut. Beliau juga adalah seorang literatur sains. Beliau juga menciptakan banyak karya-karya yang telah dibaca dari generasi satu ke generasi lainnya sehingga beliau sangat dikenal. Namun mungkin nama beliau masih asing di telinga kalian karena memang beliau tidak tinggal di Indonesia, melainkan tinggal di negara lainnya, yaitu di Inggris. Jadi, untuk kalian yang saat ini masih mengeluh pada masalah-masalah kecil, misal nih buat mahasiswa yang tugasnya banyak, numpuk, masih ngeluh, tugasnya banyak banget, capek, dosen ini belum selesai tugasnya, udah ada tugas dari dosen yang baru. Stop mengeluh, stop selalu saja ingin semuanya selesai secara instan, karena itu tidak bisa. Kalian harus menyelesaikannya satu persatu agar semuanya selesai. Belajar dari Stephen Hawking, meskipun dia memiliki kekurangan yang dilihat nyata, bahkan kita semua bisa melihat kekurangannya secara nyata, dia tidak menyerah dalam hidup ini. Mungkin jika kalian di posisi Stephen Hawking, kalian mungkin akan menyerah dalam hidup ini. Sudahlah, tidak ada harapan hidup lagi, lumpuh, nggak bisa bicara. Apa yang bisa diharapkan dari orang yang lumpuh dan tidak bisa bicara? Namun hal itu diubah oleh Stephen Hawking melalui semua karya-karya sainsnya. Apalagi kalian yang normal. Kalian yang normal secara fisik harusnya bisa lebih dari Stephen Hawking, bisa lebih mengukir prestasi. Maka dari itu, ubah pandangan kalian, giatlah dalam belajar dan menggapai cita-cita kalian agar kalian bisa sesukses Stephen Hawking. Kalian lebih normal, kalian juga lebih dari Stephen Hawking secara fisik, berarti kalian bisa menggapai apa yang Stephen Hawking gapai. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Kita adalah seorang pemenang. Pesan dan catatan ini untuk semua orang, khususnya bagi dia yang merasa dirinya selalu gagal dan merasa perjuangannya tidak pernah menuai hasil. Yang harusnya kita ketahui adalah bahwa kekalahanlah yang mengawali kemenangan dan kegagalanlah yang mengawali keberhasilan. Di dunia ini semuanya butuh perjuangan. Perjuangan belum tentu menghasilkan kemenangan. Kadang perjuangan menghasilkan sebuah kegagalan. Tanpa adanya kegagalan, seseorang tak akan mampu berusaha untuk meraih
kemenangan. Tapi dengan perjuangan dan pengalamanlah seseorang akan mampu meraih impian dan kemenangannya. Seseorang takkan bisa mengetahui arti kemenangan yang sesungguhnya sebelum ia pernah merasakan kekalahan sebelumnya. Karena dengan kekalahan itulah kita akan berusaha keras untuk meraih sebuah kemenangan. Kemenangan menjadi kesuksesan dan menjadikan kesuksesan sebuah pengalaman. Dan pengalaman itulah yang sebenarnya kita butuhkan. Jangan mudah putus asa hanya karena kita dicap sebagai orang yang kalah. Lagi dan lagi, perlu kita ketahui bahwa kekalahan itulah yang sebenarnya mengalami kemenangan. Kekalahan itulah yang sebenarnya mengawali kemenangan. Seseorang takkan tahu manisnya madu sebelum ia pernah merasakan pahitnya empedu. Dan seseorang takkan pernah tahu betapa berharganya sebuah keberhasilan sebelum ia pernah merasakan kegagalan. Dia yang tersenyum karena kemenangan adalah hal yang biasa. Tapi dia yang mampu menerima kekalahan dengan senyuman adalah dia, orang yang luar biasa. Hidup ini memang penuh perjuangan. Tapi berjuang bukan hanya untuk sekedar menang. Tapi berjuang untuk mencari sebuah pengalaman. Teruslah berjuang, semangatlah dalam hidupmu, yakinlah bahwa kamu adalah seorang pemenang. Pemenang adalah seseorang yang mampu menerima kekalahannya dengan sebuah senyuman. Jangan mudah menyerah hanya karena kamu mendapat sebuah masalah yang bagimu itu berat, dan kamu merasa tidak ada yang bisa mengerti akan dirimu dan masalahmu. Terimalah masalah itu sebagai pengalaman. Jadilah seorang pemenang dengan cara menerima masalah itu dengan senyuman. Kamu harus tahu, dan kamu harus berjuang. Kamu harus berjuang demi orang-orang yang kamu sayangi, dan kamu harus berjuang demi orang-orang yang percaya akan dirimu. Karena kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Sekali lagi, jangan mudah putus asa, terimalah kegagalan dengan lapang dada. Karena itulah kunci untuk kita meraih keberhasilan. Yakinlah bahwa suatu saat kita akan menjadi seorang pemenang yang berpengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiansyah dari kelas 1B, kelompok 2. Di sini saya akan memberikan motivasi untuk kita semua yang berjudul Sebuah Asa dari karya The Little Psycholog. Sebuah asa. Ketika kau berlari dengan membawa sebuah asa di pundakmu, maka jangan pernah berhenti. Karena jika engkau berhenti, maka beban yang terasa di pundakmu akan terasa semakin berat. Berlarilah sekuat tenaga hingga kamu sampai tujuan, atau setidaknya berjalanlah hingga kau benar-benar sampai kepada garis finish. Karena di sanalah kau bisa beristirahat dengan meletakkan asa-asa yang selama ini telah kau pikul. Semakin cepat kau menuju garis finish, semakin cepat kau melepas beban-beban yang selama ini kau bawa. Selagi kau masih punya waktu dan tenaga, berlarilah sekuat mungkin dan pastikan bahwa kau tak membuang-buang waktumu, karena semakin cepat kau kepada garis finish, maka semakin cepat pula kau beristirahat dan menikmati hasil jerih payahmu selama ini. Ingatlah bahwa pelari terbaik tidak pernah menoleh ke belakang untuk melihat seberapa jauh dan seberapa cepat lawan yang berlari. Ia hanya melihat ke depan dan fokus kepada garis akhir dengan mengerahkan seluruh kemampuan terbaiknya dalam berlari. Karena ia yakin, entah ada posisi berapa ia sekarang, yang ia tahu, ia akan tetap sampai pada garis akhir. Itu sesuai kemampuannya. Jangan berusaha keras untuk mengalahkan orang lain, tapi fokuslah untuk kemenangan dirimu sendiri. Kekuatan terbesar berasal dari dirimu sendiri. Jadi, jangan pernah menjadikan siapapun sebagai alasan untuk berhasil. Dan kekuatan terbesar datang ketika kamu percaya bahwa kamu akan mencapai garis akhir suatu saat nanti. Perjalanan sejauh 1 mil dimulai dari 1 langkah. Mulailah langkah pertamamu sesegera mungkin dengan penuh semangat. Dan pijaklah langkah terakhirmu dengan lompatan kegembiraan. Selamat menempuh hidup baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.